Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi algoritma dan pemrograman. Nah, untuk algoritma kali ini kita kombinasikan dengan bahasa pemrograman C++. Jadi nanti hasil dari desain algoritma langsung diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman C++. Nah, kemudian untuk aplikasi yang dipakai itu nanti ada kode blok untuk membuat program C++ dan juga DIA diagram untuk desain algoritmanya. Nah, kita download dulu untuk kedua program tersebut. Nah, pertama kode blok. Nah, di sini masuk saja ke websitenya kode blok, kemudian klik download. Di sini kita klik yang download the binary release. Setelah itu kita pilih tipenya. Nah, mau download tipe yang mana? Tinggal pilih salah satu. Misal, nah, kita download yang paling atas untuk Windows. Nah, di sini kita tunggu sampai selesai. Sambil menunggu kita download aplikasi DIA Diagram. Nah, untuk link download nanti saya sertakan di bagian deskripsi video kali ini. Nah, ini sudah selesai untuk download kode bloknya. Kita tunggu untuk DIA diagram. Nah, setelah selesai kita lakukan instalasi. Pertama kita buka dulu hasil dari download filenya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita install dulu. Nah, setelah diklik 2 kali, kemudian kita akan melakukan setup-nya. Nah, kita klik next, kemudian agree, next, install. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Klik yes. Nah, kemudian kalau keluar keterangan mau dibuka langsung atau tidak, silahkan klik yes untuk melanjutkan instalasi. Nah, kemudian setelah itu kita buka yang DIA setup. Nah, ini kita buka. Nah, ini kita klik next. Kemudian next. Stop. Kita tunggu sampai proses selesai. Kemudian ini bisa dicentang, kemudian klik finish.
Nah, ketika semuanya sudah siap, nah, baru kita mulai praktek. Nah, seperti ini. Untuk desain dari algoritma itu ada ketentuannya. Nah, pastikan di sini sudah terbuka ya untuk tools dan juga layar desainnya. Nah, untuk membuat sebuah algoritma, kita butuh yang namanya di sini kita pakai flowchart. Nah, kita cukup pakai desain-desain yang ada di dalam flowchart ini. Nah, simbol-simbolnya yang dipakai apa saja? Yang pertama, itu yang jelas ada yang namanya terminal. Terminal itu seperti ini namanya terminal atau terminator. Fungsinya digunakan untuk sebagai simbol kalau program dimulai dan program selesai. Ini namanya terminator. Kemudian yang kedua, nah, persegi panjang, ini namanya proses. Kemudian ada lagi yang seperti ini. Nah, ini namanya proses terdefinisi. Kemudian ada input atau output, jajar genjang. Masuk dari input itu data yang dimasukkan menggunakan keyboard. Kemudian kalau output itu hasil pemrosesan data bisa ditampilkan di layar atau dicetak ke dalam kertas. Kemudian ada yang namanya desisi atau keputusan. Nah, seperti ini. Simbolnya belah ketupat digunakan untuk memberikan pilihan jika hasilnya lebih dari satu. Kemudian konektor. Nah, ini namanya konektor. Digunakan jika desain itu tidak cukup dalam satu layar ya, atau tidak cukup dalam satu kertas, kemudian bisa dilanjutkan di sampingnya atau pindah ke kertas yang lain. Nah, simbol ini yang wajib dihafalkan ketika ingin mendesain sebuah algoritma. Nah, sekarang kita akan mendesain algoritma untuk menghitung luas lingkaran. Nah, ini tinggal saya edit saja, yang tidak saya pakai, saya delete. Nah, untuk menyisipkan simbol ke dalam area kerja DIA diagram, itu nanti tinggal pilih saja dari sini, kemudian dibuat desainnya. Pertama, kita butuh yang namanya terminal dulu. Di sini kita ganti namanya menjadi mulai. Untuk mengganti nama ini bisa diklik T atau ikon T, atau bisa juga text edit ini. Nah, kita klik di sini, kita ganti ini menjadi mulai. Untuk ukuran huruf nanti bisa di bagian properties. Nah, seperti ini.
Misalkan pengen dilebarkan atau dibesarkan hurufnya, nanti tinggal diganti di bagian font size. Ini saya kecilkan saja biar desainnya nanti lebih kecil dan cukup dalam satu kertas. Nah, kemudian kita masukkan desain inputnya. Nah, karena kita menghitung luas lingkaran, maka di sini perintahnya masukkan. Nah, seperti ini, masukkan jari-jari. Penulisan jari-jari kenapa seperti ini? Nah, ini nanti merupakan variabel di dalam sebuah program. Jadi syarat menulis variabel itu tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian proses, nah proses ini kita isi dengan rumus dari luas lingkaran. Nah, di sini untuk luas lingkaran rumusnya pi kali jari-jari kali jari-jari. Untuk pi kita standarisasi pakai 3,14, kemudian dikali jari-jari dikali jari-jari. Kemudian di sini ada outputnya. Nah, kalau malas buat desain lagi, ini bisa di copy seperti ini. Kemudian kita edit. Nah, tinggal kita edit isinya. Terakhir, kasih terminal selesai. Selanjutnya tinggal dikasih panah untuk menghubungkan. Nah, cara membuat panah di bawah sini, ini ada 3 garis ya. Garis pertama ini mulai, kemudian garis tengah, kemudian garis ujung. Nah, garis ujung ini kita kasih anak panah seperti ini. Nah, kemudian kita pilih garis, ini kita hubungkan satu-satu. Nah, seperti ini. Kemudian turun lagi seperti ini. Kemudian satu lagi turun ke bawah. Nah, seperti ini. Kalau mau disejajarkan juga boleh, tapi ya. Nah, ini tinggal dilebarkan saja kalau ingin disejajarkan, kemudian nanti tinggal dicari titik tengahnya di mana untuk garis yang turun ke bawah ini. Nah, ini kalau dilebarkan kan ikut melebar. Ini aja sudah cukup. Kemudian cara menyimpannya, silahkan klik file, kemudian pilih save.
Nah, ditentukan lokasi menyimpannya di mana. Nah, kita save. Oke. Kemudian kalau ingin di-convert menjadi JPEG, di sini tinggal pilih file, kemudian export. Nah, export ini tinggal pilih di sini yang formatnya JPEG atau PNG. Kemudian save, klik export. Untuk melihat hasilnya, silahkan dibuka tadi di folder tempat menyimpan filenya. Nah, ini ya sudah menjadi gambar. Nah, ini file asli. Nah, selanjutnya dari algoritma yang sudah dibuat ini tadi, kita terapkan ke dalam bahasa C++. Untuk setiap algoritma itu pasti ada yang namanya input, proses, dan output. Inputnya apa, prosesnya bagaimana, kemudian output itu harus ada. Nah, kemudian untuk implementasi bahasa pemrograman, di sini yang kita pakai adalah bahasa C++. Kalau ingin pakai bahasa lain, silahkan. Untuk contoh kali ini kita pakai aplikasi namanya CodeBlock untuk mendesain program luas lingkaran berdasarkan algoritma yang sudah ada di sini. Nah, sekarang kita buka dulu untuk kode bloknya. Di sini kita buat file baru. Kita cari C++. Ini kita klik next. Kemudian kita pilih C++ di sini. Nah, ini kita pilih C++. Next. Kemudian kita masukkan nama projectnya. Misalkan ini luas lingkaran. Kemudian ini nanti bisa dicentang, kemudian klik finish. Ya, tentukan lokasi menyimpannya, misalkan di data
dia jadikan satu dengan yang tadi misalkan. Nah, jika sudah, selanjutnya tinggal kita masukkan untuk codingnya. Misalkan ini kita masukkan include, kemudian iostring, bawahnya using name space std. Unit main, double, double di sini berarti tipe data ya, tipe data desimal, namanya jari, jari, kemudian bawahnya double, luas. Di sini jari-jari kita tentukan, misalkan jari-jarinya adalah 20 cm. Jari-jari sama dengan 20, kemudian bawahnya luas 3,14, komanya pakai titik, kali itu simbolnya bintang, jari-jari dimasukkan, dikali lagi dengan jari-jari. Setiap akhir baris selalu diakhiri dengan titik koma. Kemudian di bawahnya kita buat outputnya, cout. Huruf besar kecil di sini berpengaruh, jadi harus disesuaikan. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita simpan dulu file, kemudian save file. Nah, kemudian di sini kita cari untuk run atau menjalankan programnya. Nah, untuk project yang sudah jadi tadi, kemudian kita klik run ya. Run itu yang tombol warna hijau ini, segitiga ini, kita klik. Hasilnya seperti ini. Nah, tapi sebelumnya ini tadi sudah pernah saya klik. Nah, file ini harus di build dulu. Sebentar, saya kasih perbedaan ini. Nah, untuk build bisa pakai ini ya. Ini yang gambar deer atau gigi warna kuning. Kemudian run-nya yang warna hijau. Jadi sebelum di run nanti di build dulu, kalau ada informasi apakah akan di build, klik yes, kemudian klik run lagi, kalau masih ada keterangan klik no. Nah, dan seperti ini hasilnya, luas lingkaran adalah sekian. Hasilnya saya share screen dulu.
Hasil dari program akan ditampilkan di comment prompt seperti ini. Nah, luas lingkaran, nah yang ini. Nah, untuk versi dari kode blok yang diinstal tadi ada kesalahan di awal. Nah, di sini saya ulangi ya, untuk download-nya, download kode bloknya itu di menu download, kemudian download the binary release. Nah, kemudian di sini pilih yang ada keterangan MINGW. Nah, seperti ini, yang ini ya. Nah, yang di-download yang ini, bukan yang setup. Kalau yang atas ini belum ada compilernya, jadi ketika di-run tidak akan keluar hasilnya. Tapi kalau yang ini, nah ini sudah ada compilernya. Nah, ini bisa di-download lewat FossHub atau SourceForge. Nah, sekian untuk tutorial kali ini, silahkan dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar atau japri. Nah, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.